Sekarang kita akan membahas rukun sholat yang ketujuh, yaitu i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri dari setelah ruku. Kemarin kan kita sudah membahas rukun sholat dari yang pertama sampai yang ke-6. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumakninah di dalam ruku, dan sekarang kita membahas yang ketujuh, rukun sholat yang ketujuh, yaitu i'tidal, berdiri dari setelah ruku. I'tidal ini adalah berdiri sebagaimana kita tegak lurus seperti ketika kita sebelum ruku. Ini bagi yang mampu berdiri. Jadi bagi yang mampu berdiri, ketika i'tidal itu adalah berdiri dari ruku sampai keadaannya atau posisinya itu tegak. Jadi ketika kita sudah bangun dari ruku, itu namanya i'tidal, maka rukun yang berikutnya adalah tumakninah di dalam i'tidal. Artinya ketika kita sudah berdiri tegak lurus seperti ketika kita belum ruku, maka di situ kita wajib menjalankan rukun yang ke-8, yaitu tumakninah di dalam i'tidal, yaitu ketika kita sudah tegak lurus kemudian tenang artinya tidak bergerak-gerak, tidak bersuara, namanya saja kan tumakninah. Kemarin sudah dibaca, sudah dibahas. Tumakninah itu artinya adalah sukunun ba'da harokatin. Jadi tenang, lahir maupun batin, tenang atau anteng. Jadi ketika kita sudah i'tidal, bangun dari ruku, biasanya kan kita membaca sami'allahu liman hamidah. Itu usahakan membaca itu, kalau sambil menambah sunnah lagi dengan cara mengangkat tangan, maka usahakan bacaannya sama tangannya waktu diangkat itu cepat-cepat turun, karena setelah itu diharuskan itu tumakninah terlebih dahulu. Karena biasanya itu ada kalanya orang ketika sami'allahu liman hamidah itu pelan bacaannya, tangannya juga lama di atasnya itu tidak cepat-cepat turun, langsung menyambung dengan bacaan Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Itu berarti tumakninahnya kapan itu? Jadi harusnya itu ketika sami'allahu liman hamidah, kalau mau membaca sami'allah dan mau mengangkat tangan, itu hendaknya ketika sami'allahu liman hamidah itu posisi tangan sudah turun kembali di samping pinggang kanan kiri, atau seperti orang ketika sedang membaca Al-Fatihah bersedekap, itu enggak apa-apa. Posisi dua itu memang diperbolehkan. Nah, yang penting ketika sudah sami'allahu liman hamidah, tangan sudah turun, itu disitu perlu tumakninah yang kurang lebih hanya 2 detik atau 3 detik lah. Jangan bergerak-gerak, jangan bersuara dulu. Setelah sudah tumakninah baru boleh, kalau masih ada waktu, kalau misalnya jamaah imamnya belum sujud, maka boleh kita menambah bacaan sunnah, hukumnya membaca Rabbana walakal ham atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati dan seterusnya. Jadi yang jelas bahwa rukunnya yang ke-7 adalah
bangun dari ruku, setelah kita sudah bangun berdiri tegak, di situ wajib kita tumaninah. Jangan mengutamakan bacaannya terlebih dahulu, tapi bacaan sunnahnya itu boleh dibaca setelah kita sudah tumaninah. Jadi kalau misalnya seperti sholat taraweh atau sholat yang cepat ini, jadi kalau misalnya kita sudah bangun dari ruku, misalnya sami'allahu liman hamidah, itu diam anteng tenang selama 2 detik, itu boleh langsung ruku, langsung sujud. Makanya kalau sholat taraweh itu bisa cepat bagi orang yang sudah tahu ilmunya. Memang meninggalkan sunnah itu ya kurang bagus, kurang baik. Tapi kalau memang perlu sholat cepat, apalagi kalau makmum yang mengikuti sholat imam yang kebetulan imamnya cepat, ya harus tahu masalah ini. Jangan mengejar sunnah sampai meninggalkan tumaninah. Ini yang banyak terjadi ini kan, ketika i'tidal sami'allahu liman hamidah, itu posisi tangan kadang-kadang masih di atas, masih gerak, itu sambil membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Apalagi kalau sholat subuh, ketika sami'allahu liman hamidah mengangkat tangan, langsung tangannya itu menengadah di depan dada, tidak turun lagi, langsung doa kunut. Nah itu kan berarti belum tumakninah ketika i'tidalnya. Nah itu menurut pemahaman kami, saya pribadi, itu sepertinya kurang pas. Karena tumakninah itu adalah rukun wajib, sementara arti tumakninah itu adalah anteng atau tenang setelah perpindahan dari gerakan rukun sebelumnya. Lah kalau misalnya kita sami'allahu liman hamidah masih langsung menambah bacaan sunnah, apalagi tangan yang diangkat itu belum turun kembali seperti kita sebelum rukuk, langsung membaca doa kunut misalnya, atau membaca sunnah Rabbana lakal hamdu mil'u samawati dan seterusnya, itu berarti kan tumaninahnya tertinggal. Nah ini kadang-kadang masih banyak ini dialami atau terjadi bagi orang-orang yang mungkin memang belum ngaji atau pernah ngaji tapi belum paham. Itu sering kita saksikan kalau kita pas di masjid, lihat orang-orang sholat, apalagi yang bacaannya itu agak kuat, jadi kita bisa tahu masih membaca sunnah, tangan masih diangkat, tumaninahnya kapan dan seterusnya. Makanya ini harus dibahas, harus dipahami biar sholat kita ini bisa lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Itu pembahasan rukun sholat yang ke-7 dan yang ke-8, yaitu i'tidal dan tumaninah di dalam i'tidal. Karena telah disebutkan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumar fa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai engkau dalam keadaan anteng atau tenang dalam posisi i'tidal atau tegak lurus. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi ketika kita sudah tegak atau i'tidal dari ruku, bangkit dari ruku, itu rukun berikutnya, sekali lagi saya katakan, rukun berikutnya itu adalah tumakninah, tenang atau anteng setelah bangkit dari ruku, sebelum kita mengerjakan apa-apa yang selanjutnya maksudnya. Jadi tumaninah dulu, anteng dulu, tenang dulu, sekitar 2 detik atau 3 detik, gak pula lama enggak.
Nah, itu ilmunya seperti itu. Kemudian yang ke 9, rukun sholat yang ke-9 yaitu sujud. Sujud itu kalau menurut hadis yang sahih itu adalah dengan 7 anggota. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab Sahih Bukhari, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati adamin, ala jabhati wa asyara biyatihi ala anfihi wal yataini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Al-hadis rawahul Bukhari. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diperintahkan agar sujud dengan 7 anggota. Yang pertama adalah kening, kemudian sambil isyarah dengan hidung. Hidung itu juga dianjurkan menempel ke tempat sujud, tapi itu hukumnya sunnah kalau hidung. Nah, yang wajib menempel di tempat sujud yang pertama adalah kening, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian kedua telapak kaki. Maksudnya itu adalah jari-jari kaki yang bagian dalam itu harus menempel ke lantai tempat kita sholat maksudnya. Nah, itu posisi ketika kita sujud. Nah, jadi kalau kita sujud, sudah mulai sujud dan 7 buah anggota itu semuanya menempel ke lantai atau ke tempat sujud, maka yang selanjutnya adalah rukun sholat yang ke-10, yaitu tumaninah di dalam sujud. Nah, tumaninah seperti tadi pembahasannya itu sama, karena tumaninah di dalam sholat itu ada di tempat rukun, yaitu ketika kita ruku perlu tumaninah, ketika kita i'tidal juga perlu tumaninah, kemudian ketika kita sujud itu juga wajib tumaninah, dan yang keempat adalah di saat duduk di antara 2 sujud. Nah, arti tumaninahnya sama, hanya saja di 4 tempat ini kita perlu tumaninah, wajib hukumnya. Nah, di sini juga wajib tumaninah ketika kita sujud. Jadi setelah kita sujud, posisi 7 anggota badan itu sudah menempel di lantai, maka jangan buru-buru membaca sunnah subhana rabbiyal a'la. Kadang-kadang apalagi kalau makmum takut nanti belum 3 kali bacaan imam sudah Allahu Akbar, maka kadang-kadang jamaahnya atau makmumnya itu belum nempel ke lantai, keningnya, batuknya belum nempel ke lantai, itu sudah buru-buru membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena mengejar mau 3 kali bacaan sebelum imamnya takbir. Tapi malah justru yang wajib yaitu tumaninah di dalam sujud malah tertinggal. Nah, itu salahnya di situ. Harusnya ketika kita sudah sujud dengan 7 posisi anggota sudah pas, maka langkah selanjutnya adalah rukun yang ke-10, yaitu tumaninah di dalam sujud. Ketika 7 buah anggota sudah menempel di lantai tempat kita sholat, maka kita harus diam dulu, maksudnya anteng, tenang selama ya kurang lebih 2 atau 3 detik, tergantung menurut cepat lambatnya bacaan surat Al-Fatihahnya. Kalau misalnya bacanya cepat, ya hanya kira-kira seperti lamanya bacaan subhanallah.
Tapi kalau bacaan Fatihah tadi lambat, ya lamanya tumaninah kira-kira bacaannya ya lambat juga, subhanallah, sekitar 2 atau 3 detik. Nah setelah sudah tumaninah, kemudian ketika kita sujud itu juga wajib tumaninah. Dan yang keempat adalah di saat duduk di antara 2 sujud. Nah arti tumaninahnya sama, hanya saja di 4 tempat ini kita perlu tumaninah, wajib hukumnya. Nah di sini juga wajib tumaninah ketika kita sujud. Kalau kita sudah sujud dengan 7 anggota, ketujuh-tujuhnya itu sudah menempel ke lantai atau ke tempat kita sholat, maka terlebih dahulu kita harus mengerjakan rukun yang ke-10, yaitu tumaninah di dalam sujud. Jadi jangan buru-buru membaca yang sunnah seperti yang sering terjadi kan, karena mungkin mengejar bacaan harus 3 kali sebelum imam kemudian bangun dari sujud. Lantas ketika kita sujud kadang-kadang belum kening, belum nempel ke lantai, belum tumaninah, langsung kita baca subhana rabbiyal a'la, ngejar mau 3 kali sebelum imam bangun dari sujud. Nah itu malah justru yang rukun, yang wajib itu malah ketinggal. Nah ini harus dipahami nih. Jadi sujud itu juga perlu tumaninah, wajib hukumnya, karena itu menjadi rukun juga. Sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis, kemudian sujudlah sehingga kamu dalam keadaan tenang atau anteng di dalam sujudmu. Kemudian sujudlah sampai engkau tenang atau anteng di dalam sujudnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita sujud itu adalah rukun yang ke-9. Kemudian yang ke-10-nya adalah tumaninah di dalam sujud. Dan sujud itu adalah kalau sudah semua 7 anggota badan kita, yaitu kening, kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian jari-jari kaki yang dalam, bagian dalam telapak kaki lah termasuknya, itu menempel di lantai, itu namanya sujud. Kemudian tumaninah. Setelah itu boleh membaca sunnah kalau masih ada waktu bagi makmum sebelum imam itu bangun, maka boleh membaca sunnah. Kemudian rukun sholat setelah itu adalah yang ke-11 maksudnya, adalah duduk di antara 2 sujud. Ketika kita duduk di antara 2 sujud, itu karena ini menjadi rukun, ini wajib dikerjakan. Adapun posisinya duduk itu sunnahnya itu kakinya disilang kemudian diduduki, itu ya boleh. Tapi yang lebih sahih lagi adalah kakinya yang kiri diduduki, yang kanan itu tegak, seperti halnya ketika duduk tahiyat awal, itu bagusnya. Tapi yang jelas duduknya itu, posisi duduknya itu tidak wajib. Yang wajibnya itu adalah duduknya, duduk di antara 2 sujud itu wajib. Kemudian rukun sholatnya yang ke-12 adalah tumaninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Pembahasan tumaninah sudah seperti tadi. Jadi ketika kita sudah bangun dari sujud
itu namanya duduk di antara dua sujud. Posisi sudah duduk seperti sunah-sunahnya, misalnya kedua telapak tangan di atas lutut atau paha, kemudian duduknya sudah seperti duduk tahiyat awal. Nah, di situ kita perlu tumaninah. Tumaninah artinya tenang atau anteng, sebagaimana yang sudah kita bahas di awal masalah tumaninah. Lah, setelah sudah tumaninah, maka boleh membaca sunnah Rabbighfirli warhamni. Jangan buru-buru sebagaimana sering kita jumpai dari sebagian jamaah kawan kita. Kadang-kadang begitu bangun dari sujud langsung belum tenang, belum posisi, belum tenang, belum matang, sudah mengejar bacaan, takut nanti sebelum selesai imam sudah sujud untuk yang keduanya. Nah, ini namanya tumaninahnya ketinggal lagi. Jadi tumaninah itu perlu dalam sholat dalam 4 keadaan: ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Dari setiap dari setiap perpindahan gerak dari rukun sebelumnya, di situ perlu tumaninah. Ini wajib untuk kita kerjakan, karena rukun itu adalah wajib dikerjakan ketika kita sudah mengerjakan yang memiliki rukun tersebut. Jadi rukun sholat yang sudah kita bahas ini, yaitu kerjakanlah setiap rakaat diulang-ulang seperti itu. Selain daripada niat dan takbiratul ihram. Jadi dari berdiri bagi yang mampu, kemudian al-fatihah seterusnya sampai sujud, sampai duduk di antara dua sujud, itu diulang-ulang. Setiap rakaatnya itu sama, tergantung sholatnya berapa rakaat. Kalau subuh diulang 2 kali, kalau maghrib diulang 3 kali, kalau asar, isya, duhur itu diulang sampai 4 kali. Nah, setelah itu nanti kita akan bahas rukun yang berikutnya, yaitu tentang duduk tasyahud akhir. Insya Allah nanti pada lain kesempatan kita bahas rukun-rukun yang selanjutnya. Mudah-mudahan kaji kita barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab.